Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi, yang saya banggakan dan saya sayangi teman-temanku semua, khususnya kelas 5B. Kali pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Doa saya, mudah-mudahan teman-temanku semua senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemik seperti ini. Kali kedua, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa misi agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kali ketiga, saya Intan Dwi Karisma Putri dari kelas 5B, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Di video edukasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur budaya kerja secara umum dan secara Islam. Nah, di dalam video kali ini ada dua indikator. Yang pertama, unsur-unsur budaya kerja secara umum atau secara globalnya, dan unsur-unsur budaya kerja secara Islam atau dalam lingkup Islam. Baik teman-temanku semuanya, yang pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur budaya secara umum. Jadi teman-teman, apa sih unsur-unsur budaya itu? Maksudnya unsur-unsur budaya kerja itu apa? Nah, seperti itu kan pertanyaannya. Namun sebelum kita mengetahui lebih dalam apa saja unsur-unsur budaya kerja, alangkah baiknya kita itu mengetahui tentang pengertian dari unsur-unsur budaya kerja. Nah, unsur-unsur budaya kerja itu terdiri dari dua kata, unsur-unsur dan budaya kerja. Nah, unsur-unsur itu merupakan suatu komponen-komponen yang digunakan untuk menunjang terbentuknya suatu sistem. Intinya unsur itu suatu komponen. Sedangkan budaya kerja itu merupakan nilai-nilai atau kebiasaan yang digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan. Nah, dari dua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur budaya kerja merupakan suatu komponen-komponen yang berpondasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap pelaku yang dapat diolah menjadi suatu nilai-nilai yang baru yang dapat menghasilkan suatu sikap, suatu tindakan yang bisa menjadi pondasi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Itulah teman-teman pengertian dari unsur-unsur budaya kerja. Nah, untuk selanjutnya yaitu indikator-indikator budaya kerja. Suatu unsur-unsur budaya kerja itu akan berjalan sesuai rencana yang telah disepakati bersama jika pelaku budaya itu mampu memenuhi indikator-indikator dalam budaya kerja. Nah teman-teman, untuk indikator-indikator budaya kerja itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, indikator yang mempengaruhi sikap pelaku terhadap pekerjaannya. Nah yang kedua, indikator yang mempengaruhi perilaku kerja pelaku pada waktu saat bekerja. Nah, jadi yang pertama itu sikapnya ya. Nah, indikator sikapnya itu yang pertama, mau menerima arahan pimpinan. Yang kedua, senang menerima tanggung jawab kerja. Yang ketiga, kerja sebagai ibadah. Yang keempat, melakukan pekerjaan sesuai tugas. Yang kelima, dapat mengatasi kendala kerja. Itu tadilah indikator dari sikap pelaku terhadap pekerjaannya. Indikator yang kedua yaitu indikator perilaku kerja pelaku pada waktu bekerja. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama, disiplin kerja. Yang kedua, jujur dalam kerja. Yang ketiga, komitmen kerja. Yang keempat, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang kelima, kerjasama dengan rekan kerja. Dan yang terakhir, mengevaluasi pekerjaan. Nah, teman-teman,
suatu unsur itu akan bisa terbentuk jika kita sebagai pelaku budaya kerja itu mampu juga memenuhi indikator-indikator dari budaya kerja tersebut, yang mana indikatornya itu menyangkut dari sikap kita dan perilaku dari kita sebagai pelaku budaya kerja nantinya. Baik, untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur budaya kerja. Nah teman-teman, inilah yang akan kita bahas tentang unsur-unsur budaya kerja. Namun unsur-unsur budaya kerja itu akan dibagi dari beberapa macamnya. Yang pertama, dari unsur-unsur budaya kerja itu, poin yang pertama, anggapan dasar tentang kerja. Teman-teman, apa sih anggapan dasar tentang kerja? Nah, jadi seperti ini. Anggapan dasar tentang kerja itu ibaratkan sebagai pendirian atau kepercayaan dasar tentang kerja. Nah, maksudnya gini, pendirian atau kepercayaan ini tuh dimulai dari terbentuk melalui konstruksi pemikiran logistik. Apa ya itu maksudnya? Jadi maksudnya itu pemikiran formal secara umum. Nah, jadi pendirian atau kepercayaan ini menjadi titik awal dalam budaya kerja. Mengapa seperti itu? Karena jika pelaku budaya kerja itu tidak memiliki kepercayaan atau pendirian, maka budaya kerja tersebut bisa goyah. Karena apa? Karena tidak dilandasi dengan pendirian atau kepercayaan yang kuat. Nah, itu yang dimaksud dari anggapan dasar tentang kerja. Yang kedua, sikap terhadap pekerjaan. Nah, ini sama halnya dengan indikator, namun juga masuk ke dalam unsur-unsur ya teman-teman. Jadi, sikap merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap suatu makna atau bagaimana sih pelaku budaya itu menerimanya gitu, atau gimana ya sikap kita terhadap yang akan sedang terjadi. Jadi maksudnya seperti ini. Sikap itu kecenderungan dimiliki antara menerima sepenuhnya atau menolak sekeras-kerasnya. Sikap yang mampu menerima apa yang sedang terjadi, maka akan mampu memperkuat suatu pondasi. Namun sebaliknya teman-teman, jika sikap tersebut bertolak belakang, maka pondasi yang sudah dibuat akan tergoyahkan, sehingga sikap itu mampu memengaruhi segala sesuatu yang sudah direncanakan. Tak lain menyangkut dengan pekerjaan. Jika sikap kita sejalan dengan pondasi yang sudah kita bangun, maksudnya ya pondasi budaya kerja kita yang sudah bangun, maka budaya kerja itu akan berjalan sesuai tujuan yang sudah kita inginkan atau tujuan yang sudah kita rencanakan. Nah, itu yang dimaksud dari perilaku budaya kerja. Untuk yang ketiga yaitu maksudnya sikap. Untuk yang ketiga yaitu perilaku budaya kerja atau perilaku ketika bekerja. Suatu sikap bekerja itu akan lahir menjadi perilaku atau tindakan. Nah, perilaku ini menunjukkan bagaimana seseorang itu bekerja atau implementasi dari suatu sikap pelaku bekerja, pelaku budaya tersebut ya. Sehingga terbentuknya perilaku itu berasal dari adanya sikap. Jika sikap seseorang atau sikap perilaku pekerja itu didominasi dengan sikap yang positif, maka perilaku budaya kerja juga akan cenderung positif. Namun sebaliknya teman-teman, jika sikap pelaku budaya tersebut itu cenderung negatif, maka perilaku yang dihasilkan juga akan mengarah ke perilaku yang negatif. Jadi teman-teman, semisal kita akan menjadi pelaku dalam budaya kerja, alangkah baiknya kita itu bersikap yang positif dan akan melahirkan suatu perilaku yang cenderung positif juga. Yang keempat, lingkungan kerja atau alat kerja. Lingkungan kerja itu menyangkut keadaan yang akan menjadi tempat untuk melaksanakan budaya kerja. Dalam lingkungan kerja, seseorang atau pelaku budaya akan senantiasa membangun suatu lingkungan kerja yang nyaman, yang mana agar suatu implementasi dari budaya kerja itu bisa terlaksana dengan baik. Namun di sisi lain, lingkungan itu tidak cukup ya teman-teman, bahwasanya ada yang namanya alat bantu atau biasa disebut dengan teknologi yang berupa alat. Nah, mengapa harus adanya teknologi dalam budaya kerja? Karena agar pekerjaan yang kita laksanakan itu lebih efektif, efisien atau produktif. Yang kelima yaitu etos kerja. Baik teman-teman, etos kerja di sini itu dapat diartikan sebagai watak atau semangat fundamental budaya atau dianggap sebagai ungkapan yang menunjukkan kepercayaan, kebiasaan atau perilaku suatu kelompok masyarakat. Sehingga etos ini itu sangat erat kaitannya dengan budaya kerja. Semakin tinggi etos
etos kerja yang dimiliki seseorang atau pelaku budaya tersebut, maka semakin gencarnya implementasi budaya kerja itu, sehingga bisa mewujudkan suatu tujuan dari budaya kerja tersebut akan mudah untuk dicapai. Nah, seperti itu teman-teman, itulah beberapa rangkaian mulai dari pengertian, indikator, dan unsur-unsur dari budaya kerja secara umum. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu unsur-unsur budaya kerja dalam Islam atau dalam perspektif Islam. Nah teman-teman, kita kan sudah mengetahui unsur budaya kerja secara keseluruhan atau secara umum. Jadi sekarang kita beralih ke unsur-unsur budaya kerja dalam Islam. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jelas apa saja sih unsur-unsur dalam budaya kerja Islam, kita tuh tentunya harus mengetahui tentang pengertian unsur-unsur budaya kerja dalam Islam. Budaya kerja dalam Islam merupakan suatu asumsi, nilai, atau norma yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai, karyawan, atau pelaku budaya kerja tersebut, yang mana dikembangkan dalam organisasi yang tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai budaya kerja atau bekerja sebagai ketentuan untuk meningkatkan efisiensi kerja yang didasarkan pada nilai-nilai Islam sebagai pedomannya. Nah, unsur budaya kerja menurut perspektif Islam itu dianggap sebagai nilai yang baik yang dijadikan etika kerja atau profession dalam menjalankan pekerjaannya dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi teman-teman, di sini perbedaan atau titik perbedaannya, jika budaya kerja secara umum itu didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku di dalam perusahaan atau lembaganya atau organisasinya itu. Namun kalau budaya kerja dalam Islam itu didasarkan atau pondasinya itu berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Itulah titik perbedaannya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada indikator-indikator budaya kerja dalam Islam. Nah, tinjauan dalam ajaran Islam membagi budaya kerja itu ke dalam beberapa indikator ya teman-teman. Jadi yang pertama, kerja keras dan kerjasama, yang mana kerja keras dan kerjasama ini sangat dibutuhkan dalam budaya kerja. Nah, itu semua sudah diatur di dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6, surat Al-Mulk ayat 15, surat An-Naba ayat 11, dan surat At-Taubah ayat 105. Jadi teman-teman nanti bisa dibuka ya. Untuk yang kedua yaitu pekerjaan harus unggul, profesional, dan mampu menjadi khalifah. Nah teman-teman, kalau kita sudah membahas tentang budaya kerja secara Islam, tentunya kita itu harus bisa menjadi seperti seorang khalifah yang mampu menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, tentunya sesuai dengan Al-Quran hadis. Nah seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu harus mendayagunakan hikmah ilahiyah. Jadi teman-teman, di dalam budaya kerja secara Islam itu kita itu tidak hanya memikirkan kewajiban kita untuk sebagai pelaku budaya untuk menjalankan suatu kegiatan kita sehari-hari, namun di sisi lain kita itu juga harus memikirkan yang namanya hikmah ilahiyah, yaitu hikmah tersendiri yang bersangkutan dengan kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur kita gitu. Baik, untuk selanjutnya atau poin yang keempat yaitu harus jujur, tidak saling menipu, harus bekerjasama dan saling menguntungkan. Intinya kalau kita sebagai pelaku budaya harus benar-benar bisa saling menguntungkan. Maksud di sini tuh tidak merugikan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya gitu. Terus yang kelima yaitu mampu bersikap lemah lembut terhadap teman kerjanya dan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau bisa menciptakan suatu lingkungan yang harmonis. Yang ketujuh yaitu tidak menciptakan permusuhan. Baik teman-teman, mohon maaf ya tadi sedikit saya potong karena ada adzan. Kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu tadi yang saya jelaskan kan beberapa indikator dalam budaya kerja dalam Islam yang terdiri dari 7 poin. Nah, tokoh Islam yang bernama Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa setiap kerja itu memerhatikan 3 aspek. Yang pertama, apabila mengerjakan sesuatu itu ikhlaskan hati. Yang
kedua, semasa mengerjakan sesuatu itu kusyukkan hati. Terus yang ketiga, setelah mengerjakan sesuatu itu rendahkan hati. Nah, jadi 3 aspek tersebut itu merupakan dalam proses kita menjalankan budaya kerja, yang mana apabila kita memulai itu pekerjaan, ikhlaskan hati kita. Terus yang kedua, selama kita sedang melakukan pekerjaannya itu kita kusyukkan hati kita. Terus selama kita selesai mengerjakan, yaitu rendahkan hati kita. Insya Allah kalau dalam budaya kerja itu kita niatkan, kita lakukan dengan seperti itu, insya Allah tidak hanya dari sisi kewajiban kita sudah melaksanakan pekerjaan tersebut, namun dalam sisi lain kita akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah gitu. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur budaya kerja dalam Islam. Nah, yang mana unsur-unsur budaya kerja ini sangat erat kaitannya dengan sikap-sikap yang dimiliki oleh contoh kita atau teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang tak lain, sifat-sifat tersebut itu menjadi unsur-unsur budaya kerja dalam Islam. Nah, unsur-unsur budaya kerja dalam Islam itu meliputi yang pertama siddiq, yang artinya jujur. Nah, kejujuran tersebut itu melandasi dari ucapan, keyakinan, serta perbuatan yang berdasarkan ajaran Islam. Sehingga kejujuran ini mampu mengatasi adanya suatu pertentangan. Di dalam melaksanakan budaya kerja, unsur ini tuh menjadi unsur yang sangat penting. Mengapa teman-teman? Karena jika budaya kerja itu dilandasi dengan sikap kejujuran, maka terjadinya pertentangan, kesalahpahaman akan sulit diciptakan. Nah, sikap siddiq ini atau kejujuran ini patut untuk diterapkan dan dipakai oleh pelaku budaya kerja khususnya. Namun, alangkah baiknya jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua yaitu istiqomah. Nah, istiqomah di sini itu memiliki artian konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik yang dalam menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Istiqomah dalam kebaikan ditampilkan dengan keteguhan, kesabaran, serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal gitu teman-teman ya. Nah, istiqomah ini jika diterapkan dan diimplementasikan oleh pelaku budaya, maka sangat dan amat akan berdampak baik dalam kinerja itu sendiri. Seperti halnya akan menciptakan keselarasan dalam budaya, akan mendapatkan ketenangan sekaligus mendapatkan solusi serta jalan keluar apabila ada berbagai persoalan-persoalan yang ada. Terus yang ketiga yaitu fatonah. Sikap fatonah ini tuh memiliki arti seperti mengerti, memahami, menghayati, serta mendalami segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Sifat ini tuh menumbuhkan kreativitas dan suatu inovasi yang mampu untuk dilakukan dalam berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Nah, kreativitas dan inovatif yang mungkin dimiliki oleh seseorang itu selalu berusaha memiliki seseorang yang mana yang seseorang itu tuh mampu berusaha dalam menambah ilmu pengetahuannya, peraturan dan informasi baik yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun perusahaan secara umumnya. Sehingga pelaku budaya diharapkan memiliki sikap fatonah. Mengapa demikian? Karena agar kinerja yang dijalankan itu dapat berjalan sesuai optimal, sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan di awal. Baik, untuk yang keempat yaitu amanah. Baik teman-teman, amanah di situ memiliki arti tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya. Amanah ini memiliki peran yang sangat penting dalam budaya kerja, yang mana kontribusi seorang pelaku budaya itu dapat ditunjukkan, dapat dinilai dengan adanya sikap amanah ini. Nah, amanah ini tuh ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan atau perbuatan yang terbaik dalam segala hal. Nah, sifat amanah yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat. Jadi teman-teman, sikap amanah itu tidak hanya kita terapkan di dalam budaya kerja saja, namun kalau bisa kita sebagai seorang mukmin atau muslim itu juga harus bisa mencontoh dari sikap-sikap
Nabi Muhammad, ya, terutama untuk sikap amanah ini. Terus yang keempat yaitu tablik, yang artinya mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak-pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tablik yang disampaikan dengan cara yang argumentatif, persuasif, maka akan mampu menumbuhkan hikmah yang luar biasa, seperti hubungan kemanusiaan yang semakin solid, semakin kuat. Nah, dalam budaya kerja ini, sifat tablik ini sangat dibutuhkan juga. Mengapa teman-teman seperti itu? Karena sikap tablik ini jika diimplementasikan atau jika dilaksanakan itu, pelaku pekerja akan mampu menyampaikan pekerjaannya itu dengan baik dan tepat sasaran. Maka kinerja tersebut akan berjalan secara optimal sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah disusun. Nah, itu tadilah teman-teman unsur-unsur dari budaya kerja dalam Islam, yang mana unsur tersebut itu mencakup dari sikap-sikap yang intinya unsur-unsur dalam budaya Islam itu ada sidik, istiqomah, fatona, tablik, dan amanah. Jadi teman-teman, kalau kita sebagai pelaku budaya, sebisa mungkin kita itu harus bisa meniru atau mengikuti sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita sebagai pelaku budaya itu bisa berkontribusi, bisa mengimplementasikan, terus bisa menjalankan kinerja kita terhadap pekerjaan kita itu sesuai dengan sesuai atau tepat sasaran, seperti itu teman-teman, sesuai, dan agar tujuan dari pekerjaan kita itu sesuai apa yang sudah direncanakan. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video edukasi kali ini. Mudah-mudahan video ini tuh bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada salah kata atau tingkah laku yang tidak berkenan atau tingkah laku yang salah, mohon jangan dicontoh dan mohon untuk dimaafkan. Karena apa? Karena kesalahan itu datangnya murni dari saya sendiri, dan apabila ada selebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja video edukasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.